Halo rekan-rekan, berjumpa kembali di Bincang Emiten. Di episode kali ini, kita mengundang Bapak Gunawan Cokro, yang merupakan Presiden Komisaris dari PT Dynaplast. Pengusaha itu kan adalah, mungkin saya katakan tuh, titik pertemuan antara tekad dan kesempatan. Saya sebenarnya kan, karena lihat dari latar belakang keluarga, maka saya waktu itu yakin satu-satunya untuk merubah hidup saya lewat pendidikan. Ya, karena kan education change people. Pak Gunawan Cokro, selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat datang di Bincang Emiten. Terima kasih. Ini Pak, pengen tahu sih Pak mengenai masa kecil Bapak dan perjalanan karir yang telah Bapak lalui sebagai seorang profesional sekaligus pengusaha dan berhasil menduduki peranan penting beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Baik, saya dengan bangga sebenarnya saya ini datang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Ya. Kok kita ingin tahu, ayah saya itu seorang sopir truk ya kalau dikatakan ya. Kemudian ibu saya adalah untuk menopang kehidupan keluarga, membantu pendapatan untuk keluarga, dia jual namanya, kalau di Solo itu namanya jual bensin campur di pinggir jalan. Oh. Jadi di pinggir jalan itu kok tahun 60-an itu bayangkan ya, di pinggir jalan aja, jadi ya dia nggak bisa tinggalkan warungnya karena dia satu-satunya yang tunggu di situ ya. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau dia misalkan, ya itulah keadaan yang kehidupan ibu dan ayah saya. Tidak ada background pengusaha sama sekali? Tidak ada. Dan anaknya juga 5, ya saya yang paling besar. Ya. Tetapi mungkin saya perlu sampaikan, walaupun ayah saya seorang yang jabatannya sangat sederhana, tetapi di dalam kehidupannya itu paling kurang ada 3 nilai-nilai yang saya lihat dan saya alami, kemudian itu yang menjadi inspirasi bagi saya. Dan saya yakini juga itu yang menjadi berkat untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya walaupun dari keluarga yang sangat sederhana, saya boleh katakan kami itu tidak pernah mengalami kesulitan di dalam memperoleh pendidikan. Jalannya selalu ada yang terbuka. Nah, apa nilai-nilai itu ya? Yang pertama, sebagai seorang sopir truk itu ayah saya sangat senang melatih kenetnya, asistennya itu untuk menjadi sopir. Sehingga tahun 60-an itu banyak sekali sopir-sopir bis antar kota di Solo itu yang adalah mantan kenet ayah saya. Jadi kenet ayah saya itu apa yang beliau ucapkan ke saya dan saya juga lihat sendiri itu paling 2 tahun jadi kenet. Setelah itu dia pasti bisa nyopir. Karena di setelah waktu yang lowong, dia selalu mengajari kenetnya untuk nyopir. Ya, sehingga akhirnya dia juga menjadi sopir. Itu yang pertama. Kedua, ayah saya itu selalu berangkat jam 4 pagi dari rumah. Karena saya bingung ke arah Jawa Timur. Karena saya kalau liburan selalu ikut. Kalau liburan sekolah selalu ikut ayah saya. Naik truk gitu Pak? Naik truk ya, berbusanya di depannya. Itu selalu dia berangkat pagi. Karena apa? Karena dia ingin memastikan ketika tiba di sebuah kota kecil namanya Masaran, itu tempat kelahiran dia, 20 kilo dari Solo ke arah timur, itu sudah banyak anak-anak di pinggir jalan yang menunggu untuk nunut, untuk ikut sampai ke Sragen, 10 kilometer gratis. Nah itu dilakukan bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun. Ya. Sehingga ayah saya itu punya beban kalau dia sampai bangun terlambat atau dia sampai lagi sakit gitu ya. Dia punya beban karena anak-anak itu nunggu di jalan, nunggu truknya. Ya. Ketiga,
ketika masuk hutan menunggu truk dimuatin arang, dimuatin kayu kadang-kadang, itu ayah saya suka bertemu dengan petani yang sedang menanam. Itu dia titip uang kecil lah, Pak, titip bibit gitu ya. Jadi di sini saya belajar ya, ayah saya itu di dalam keadaan yang sederhana, dia masih bisa membantu orang yang lebih sederhana lagi. Kedua, dia mau membagi, mau sharing knowledge-nya, ilmunya dia dalam hal ini sopir. Ya. Ketiga, dia membantu anak-anak yang sedang mau sekolah. Saya pikir itu satu bibit-bibit kebaikan yang ditanam oleh ayah saya dan ibu saya tentunya sebagai kedua orang tua saya, yang saya yakin itu membawa berkat bagi kita semua anak-anaknya. Makanya kita sekolah nggak pernah ada kesulitan biaya. Walaupun kita kalau dihitung-hitung dari mana bingung. Bahkan sampai 2 di antara kami kan ke luar negeri. Ambil S2-nya di luar negeri, di Filipina ya. Memang Filipina kan. Tapi kan kalau kita lihat hitung-hitungan kan nggak masuk. Iya kan gitu. Ya, jadi tapi itu terjadi. Jalannya selalu terbuka. Itulah menurut saya yang mendasari ya, jadi makanya saya sering katakan pada adik-adik saya, kita ini semua sedang menikmati, sedang panen kebaikan yang ditanam oleh orang tua kita. Maka sudah waktunya kita juga menanam kebaikan supaya bibit-bibit itu bisa tumbuh dan dipanen oleh anak cucu kita. Kurang lebih begitulah kita. Orang tua dengan menanamkan kebaikan dan akhirnya dituai dengan Bapak berhasil mendapatkan pendidikan yang baik. Tentu saja itu dengan ditunjang dengan karir juga, Pak. Nah, itu perjalanan karir Bapak seperti apa, Pak? Saya sebenarnya kan karena lihat dari latar belakang keluarga, maka saya waktu itu yakin satu-satunya untuk merubah hidup saya lewat pendidikan. Ya, karena kan education change people, ya kan. Jadi artinya kalau orang tua saya punya modal, mungkin saya bisa mulai usaha. Tapi kan orang tua saya sendiri kan pada waktu kami sekolah kan kami berdikari semua. Saya betul-betul mulai SMP 3 selesai SMA itu sudah harus cari uang sendiri untuk sekolah. Tetapi tadi jalan itu terbuka terus gitu. Jadi artinya nggak pernah ada kesulitan. Nah, jadi artinya waktu itu keyakinan saya ingin maju sukses itu lewat pendidikan yang nanti akhirnya saya akan berkarir, ya menjadi seorang profesional. Itu impian saya. Makanya S1 saya ambil 2. Saya seorang yang serius ya. Saya S1 matematika, kemudian saya S1 accounting, ya 2 itu saya selesaikan. Waktu S2 di Manila saya juga ambil 2. MBA, ya, MBA dan S2 MSc Statistik. Tetapi yang statistik nggak selesai. Karena ketika saya selesai MBA saya, kemudian adik saya waktu itu yang nomor 2 yang sedang bekerja di Johnson & Johnson Pandaan, dia mengatakan, "Hei, saya dengar kamu udah selesai ya. Udahlah kamu pulang gantian lah, saya mau sekolah." "Oh, kamu mau sekolah?" "Ya udah." Maka saya pulang, saya masuk Unilever dan saya lah yang membiayai adik saya untuk ngambil S2 di Manila. Tetapi kalau adik saya nggak telepon malam itu, saya tinggal setahun lagi, mungkin saya selesai S2 juga di bidang statistik. Dia ada 2 waktu itu. Kurang lebih begitu. Jadi artinya itu yang saya yakinin akan membuka jalan sukses. Sehingga saya tekunin. Malah nggak kepikir jadi pengusaha. Karena kan kita maunya lewat pendidikan. Gitu ya. Makanya nanti terakhir itu sampai kita masuk ke dunia usaha, itu juga saya kan 2 kaki. Karena kan sebagai profesional lumayan, gaji saya juga lumayan gitu ya. Sedangkan usaha kan juga kalau tanggung-tanggung juga repot. Ya. Jadi walaupun akhirnya ya seperti tadi, jalan terbuka. Makanya saya bilang kan, pengusaha itu kan adalah mungkin kalau saya katakan tuh titik pertemuan antara tekad dan kesempatan. Ya kan, gitu kan. Jadi walaupun saya nggak katakan dua-duanya harus ada. Kadang-kadang ada orang yang punya tekad dulu, baru bisa menciptakan kesempatan. Atau orang kadang-kadang melihat kesempatan, baru terbakar tekadnya. Tapi intinya, mulai usaha itu adalah titik pertemuan antara tekad dan kesempatan. Kalau dua-duanya nggak ada, nggak bisa. Hanya tekad aja, hanya sekedar niat nggak aja bisa, ya Pak? ya gitu. Betul. Jadi artinya itu, saya pikir dalam itu, kok saya ceritakan panjang sekali. Banyak itu ya, tekad dan kesempatan itu yang titik temu sehingga menjadikan suatu kesempatan bagi saya yang baik. Itu kurang lebih. Ya. Sehingga sampai saat ini juga, saya mau dua-dua. Ya, saya dikatakan sebagai seorang profesional juga. Ya, bahkan kalau kita tanya, kok bisa Pak tiba-tiba jadi pengusaha, dari mana asalnya misalkan.
Pertama adalah dipacu oleh, saya baca Robert Kiyosaki punya buku di tahun 80-an. Ada cash flow quadrant. Kalau you googling bisa cash flow quadrant. Itu ya kan situ kan ada tingkatannya ya. Awal tuh orang jadi karyawan dulu ya, tidak punya kebebasan waktu dan finansial, kemudian meningkat jadi self employee. Ya dia punya kebebasan waktu sedikit dan ya, kemudian meningkat lagi jadi business owners ya, kemudian yang terakhir sebagai investor kan gitu kan. Saya waktu berpikir, wah not bad ini ya. Saya kepengen jadi empat-empatnya aja. Saya nggak mau satu-satu ya. Kan saya nggak mau bertahap. Saya maunya kok bisa di empat-empatnya. Dan saya boleh katakan ya, walaupun skalanya tidak terlalu besar, tapi sekarang saya ada di 4 kuadran itu. Dari itu yang pertama yang menginspirasi saya. Kedua adalah anak-anak saya. Karena waktu saya kirim mereka ke Amerika dan setahun sebelum mereka tamat, saya tanya mau jadi apa ke depan. Dan mereka kepengen jadi pengusaha semua. Makanya kemudian saya mulai berpikir ke arah sana, ya. Dan kebetulan mantan-mantan bos, kok saya boleh katakan usaha-usaha yang ada sekarang itu adalah saya dapatkan dari mantan-mantan bos saya. Misalkan Unilever, saya sekarang salah satu punya perusahaan yang memproduksi barang-barang Unilever, ya. Kemudian saya pernah di Kalbe. Kacang saya juga tadinya awalnya saya kan supply ke Kalbe, ya, mereka namanya John Farmer, kemudian saya ambil alih. Itu mereknya waktu dijual ke Arnold ya. Jadi mantan bos juga. Kubik yang bikin untuk dashboard mobil itu juga dari Dynaplas. Kemudian mau redesign, fokus ke packaging, saya ambil alih. Jadi hubungan saya dengan bos-bos itu baik dan itulah yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berusaha. Dari networking itu ya Pak ya? Dari mantan-mantan bos. Jadi makanya kalau Anda bekerja, baik-baiklah sama bos ya. Karena bisa aja bos kita hari ini itu akan ketemu lagi nanti 10 tahun lagi menjadi partner kita. Gitu kan. Nah, makanya saya juga punya prinsip kepada anak-anak saya. Jangan kita pernah compete sama mantan-mantan bos kita. Ya, jadi misalkan di plastik. Walaupun sering godaan itu datang. Saya bilang no. Ya, ini bukan arah kita, bukan daerah kita. Kita nggak boleh masuk ke sini. Ya, dengan demikian. Dan kita sebagai pengusaha ya harus menunjukkan bahwa kita bisa berusaha. Tidak hanya ngikutin bos saja punya kan, kita juga bisa melakukan hal yang baru gitu, yang kita bisa kembangkan sendiri. Itulah kurang lebih. Ya. Menarik sekali Pak. Jadi kalau kita ambil benang merahnya Pak, berarti Bapak sendiri menanamkan integritas dan loyalitas kepada mantan atasan-atasan Bapak. Nah itu resepnya apa aja sih Pak, yang mungkin bisa kita sharing kepada rekan-rekan di semua di sana supaya bisa memberikan value yang sama. Yang pertama saya bangun adalah infrastruktur komunikasi, ya kan, ya di AAE contohnya kan saya juga kenal semua sama teman-teman di sekretariat ini, ya, walaupun mungkin nggak hafal semua nama-namanya tapi wajahnya saya pasti tahu lah. Ya, jadi ya mereka juga kenal saya, ya. Saya aktif di Apindo, saya juga kenal orang-orang di sekretariat saya kenal, sampai ketua umum saya kenal, waketum saya kenal, ya kita seluas-luasnya lah. Ya, networking Pak networking, ya. Nah, ini di Kadin saya baru mulai tahun kan baru mulai ini Kadin kan ya saya mulai membangun infrastruktur komunikasi ya supaya kalau komunikasi itu lancar ke atas ke bawah ke samping kemana semua jadi gampang ya enteng. Jadi makanya kalau ditanya seseorang tuh bisa mengerjakan begitu banyak masalah bisa karena komunikasi lancar semua dikerjakan sama-sama ya dengan kata kedip mata aja bisa urusan selesai. Ya, jadi semua jadi mudah gitu. Tapi kalau kita kerja sendiri, ke sini mentok, ke sana mentok, ke sini musuh, ke sana nggak senang, ke sini, wah jadi kita kan sempit ruang gerak kita. Ya, itulah kuncinya menurut saya. Selama perjalanan panjang yang sudah Bapak lalui dari masa kecil hingga saat ini Pak, momen-momen apa sih Pak yang benar-benar tidak terlupakan dan yang jadi turning point Bapak untuk meraih kesuksesan itu di mana sih Pak? Saya katakan kan, saya hidup kan sampai hari ini kan saya hidup di dunia, di dua dunia ya. Saya tetap mengaku sebagai seorang profesional ya. Dan juga seorang pengusaha. Bahkan kalau di usaha itu saya terus terang, saya nggak pernah bawa kartu nama usaha-usaha saya. Karena itu saya anggap itu bagian anak-anak saya. Gitu ya. Jadi saya selalu kok kemana-mana saya memperkenalkan diri sebagai orang Dynaplas. Dan saya nggak punya saham, walaupun saya Preskom. Ya. Sudah nggak punya saham. Dulu ada saham, saya sudah nggak ada saham. Jadi usaha-usaha yang milik keluarga itu
saya selalu kreditkan ke anak-anak saya. Dan memang mereka yang mengembangkan. Saya percaya bahwa organisasi itu tidak boleh mempunyai dua matahari. Ya, saya katakan kemarin waktu di mencera di anak saya. Kenapa Bapak kok jarang ke pabrik, kok nggak pernah kok? Dia bilang, kalau saya ke pabrik, ada saya, ada anak saya. Nanti kamu nanti bingung. Apalagi kalau saya dengan anak saya kemudian tidak sepaham satu masalah, kamu akan lebih bingung. Kalau ketemu karyawan-karyawan yang pintar, sehingga akhirnya dua matahari ditabrakin satu sama lain. Iya. Sehingga akhirnya dua matahari yang seharusnya sangat powerful, jadi meredup kena tabrakan. Nah ini yang sering terjadi. Makanya saya bilang enggak. Tetapi saya seorang profesional, orang keuangan, tanpa saya ke pabrik, dengan baca laporan keuangan, saya tahu apa yang terjadi di pabrik. Bagaimana dengan stok levelnya, bagaimana dengan salesnya, bagaimana dengan Cash flow-nya. deviasi-deviasinya, di mana biaya-biaya nggak efisien. Saya bisa tahu soal saya analisa. Jadi walaupun saya nggak ke pabrik, jangan kamu pikir saya tidak mengikuti. Saya mengikuti dengan sesama. Ibaratnya seorang dokter itu dikirimin X-ray paru-paru, dia langsung bilang, wah ini ada bercak putih, ini ada ini, ada ini. Dia bisa langsung uraikan itu. Kalau kita yang nggak tahu ya lihatnya kok hitam putih doang. Tapi yang ahli kan dia bisa analisa. Nah saya bukan mengatakan ahli, tetapi saya sebagai seorang direktur keuangan puluhan tahun ya harusnya punya kemampuan untuk menganalisa laporan keuangan itu. Dan saya baca tiap bulan. Itulah. Jadi itulah yang saya lakukan. Makanya saya juga selalu memposisikan diri sebagai komisaris di Dana Plus. Ya, Preskom. Ya, dan Dana Plus sekarang ada 37 pabrik di 6 negara. Ya, saya juga non-executive director di Thailand. Ya, saya juga sebagai komisarisnya di mana-mana ya. Makanya kalau nggak pandemi saya itu juga keliling sebenarnya. Ada rapat di Thailand, ada rapat di sana, di sini ya. Karena ada di 6 negara. Oke Pak, mengenai dua matahari tadi, otomatis Bapak memberikan suksesi ya Pak kepada putranya Bapak. Dan hal itu juga diimplementasikan oleh Bapak di profesional, karena sebelumnya Bapak terjun langsung sebagai seorang direktur di perusahaan Bapak di Dina Plus ini. Nah, itu mungkin tantangannya seperti apa Pak? Gini, saya salah satu orang yang kepengen orang yang di bawah saya itu lebih maju. Oh ya. Ya, itu dulu tuh ya. Karena saya yakin kan ada orang yang takut membimbing, mengkaderkan di bawah, takut dia kesaingan. Kalau saya kebalik. Betul. Saya ingin anak buah saya lebih pintar dari saya supaya saya kerja lebih enak. Ya gitu kan gitu. Dan ternyata selama ini kayak dongkrak. Begitu di bawah di pompa saya ikut naik juga. Jadi yang naik bukan dia aja, saya ikut naik juga. Jadi ya so far so good lah ya. Jadi tapi saya suka di Dana Plus juga. Saya waktu bilang kan 3 tahun sebelum saya umur 55, saya bilang sama Pak Tony Hambali sebagai Presiden Direktur, kita kan sebagai teman, gua mau pensiun 3 tahun lagi ya. Wah enak aja, pensiun di sini nggak ada 55, 60. Nah saya mau fokus ke usaha juga, bantu anak-anak saya gitu kan. Yang penting saya siapin lah semua di bawah ya. Kemudian 3 tahun tidak terasa kan. Itu bulan Januari kan saya lahir April. Iya. Jadi April saya 55. Betul. Januari saya ketemu, 3 bulan lagi gua pensiun ya. Wah, kaget ya gitu kan. Kemudian saya sodorin. Saya kan punya namanya management development chart. Ya. Saya punya tuh chart. Siapa orang yang udah disiapkan, siapa semua, pendidikannya apa. Itu udah tahunan disiapkan. Dan setiap 6 bulan saya evaluasi. Sekarang ini ada 2 layer. Yang siap 2 mengganti saya A dan B. Kalau you nggak suka A dan B, ada di bawahnya C dan D. Nah, maka bos nggak bisa apa-apa. Kayak dia bilang, ya udah, kamu preskom ya, oke. Ya, ke preskom oke kan. Malah saya jadi preskom, kemudian saya bilang, wah, kok tahu dulu gitu, saya mendingan jadi preskom dari awal aja, ya. Gajinya gede, kerjanya kurang gitu kan. Dari direktur setengah mati. Gitu, Jadi artinya hubungan itu masih terjalin baik. Dan ya semua. Makanya bukan hanya orang luar, anak saya juga waktu pertama saya bimbing dia itu setahun saya awasin betul-betul full gitu ya. Tahun kedua saya lepas. Ya. Istri saya bilang, "Wah, anak baru kemarin sore baru tamat sekolah kok begini kan?" Ya, dia kan tamat Amerika, saya kan tamat Filipina. Kalau saya ikutin dia terus-menerus nanti dia jadi tamatan Filipina. Ya, saya kepengen dia tunjukkan tamatan Amerika kayak apa, karena biaya sekolahnya 20 kali lebih gede daripada saya punya biaya sekolah gitu kan.
Ya ternyata kan bisa. Ya, ternyata anak saya bisa, bahkan mengembangkan usahanya. Ya, dan sekarang ini ya saya boleh katakan sukses itu adalah milik dia lah. Ya, dan saya katakan waktu pencerahan juga bahwa ini ada sampai hari ini kesuksesan itu adalah kerja keras dari kalian semua yang dipimpin oleh anak saya. Ya, gitu. Jadi itu saya nggak ambil kreditnya. Ya, saya tetap mengaku sebagai seorang profesional, gitu kurang lebih. Ya, makanya kan saya kemana-mana kan selalu saya bawa kartu nama Dinaplas. Saya nggak pernah bawa kartu nama perusahaan saya sendiri. Nah, tips dan triknya Pak untuk membuat kebijakan suksesi sendiri itu bagaimana Pak? Karena seperti yang kita ketahui hampir banyak perusahaan di Indonesia ini yang belum menerapkan seperti yang telah Bapak terapkan itu Pak. Jadi kadang misalkan ada satu leader yang tiba-tiba mungkin mendadak jatuh sakit atau apa, ketika di generasi keduanya tiba-tiba tidak sekuat seperti orang tuanya, akhirnya perusahaannya menurun seiring waktu. Sebenarnya kalau pengamatan saya ya, saat ini hampir semua perusahaan udah generasi kedua, generasi ketiga. Iya. Itu sudah berbeda. Mereka sudah menerapkan itu semua. Memang kalau kita ngomong tahun 60-an, tahun 70-an, ya banyak, saya nggak sebut nama-nama perusahaan di Indonesia ya. Saya tahu sejarah. Saya salah satu orang yang suka mempelajari sejarah perusahaan-perusahaan itu. Sehingga mempelajari segi negatif dan positifnya. Kalau mereka dulu agak sedikit tertutup, ya. Kalau yang sekarang ini sudah generasi kedua, ketiga, mereka sudah terbuka. Nah, kalau saya sendiri kenapa itu adalah saya datang dari bawah. Saya pernah merasakan bagaimana kepengen beli barang nggak punya uang, gitu kan. Iya Pak. Nah, saya ceritakan waktu di SD ya nih, SD ini. Di SD itu ada ulang tahun sekolah, ya. Kemudian dipilihlah anak-anak yang punya bakat seni, dilatih gamelan sama tarian. Saya termasuk orang yang salah satu yang kepilih. Nggak tahu apa, pokoknya guru itu pilih saya salah satu ya pegang gamelan ya, diajarin ding. Itu udah latihan itu cukup lama, bukan mingguan, mungkin 2 bulan itu. Ya. Tapi sudah mau hari-harinya kurang seminggu 2 minggu dipanggil orang tuanya ini semua. Ini nanti akan perform begini, harus ada 3 baju yang berbeda-beda bajunya. Pada waktu begini performnya bajunya ini, pada waktu jadi waktu begitu mama saya pulang bilang, udahlah kamu nggak usah ikut lah. Kenapa? Nggak kuat beli 3 baju. Jadi gara-gara nggak bisa beli baju 3 itu saya nggak jadi ikut itu. Jadi waktu itu saya bilang, wah ini ngenes juga orang Jawa bilang ini ya. Tapi saya nggak nyesel. Ya saya nggak nyesel. Itu justru yang memacu saya. Wah ternyata ini hidup ini harus gitu ya. Berjuang. Nah, kedua saya. Inilah cara-cara saya mengatasi masalah. Saya kuliah di Filipina nih. Di 2 tempat ya saya katakan. Saya kuliah di 2 tempat, saya berdikari. Ngaliasin sana, ngaliasin sini. Ya, ngacari untuk biaya kan. Ya. Satu malam saya lagi berdiri di pinggir jalan, menunggu bis di Manila. Tiba-tiba sebuah Mercy baru lewat di depan saya, kemudian nyemprot muka saya, kena musim hujan. Puk, kena lumpur muka saya. Tahu nggak apa yang saya katakan waktu itu? Spontan ya. Apa tuh Pak? Gua beli mobil itu. Nah, gua beli mobil itu. Gitu. Saya itu sumpah saya beli mobil itu. Tahun 99 setelah kerusuhan itu, kan mobil itu murah. Iya. Mercy baru itu murah. Saya beli Mercy. Saya bilang, orang lain pada takut naik Mercy. Orang lain pada jual, kamu mau beli. Saya punya sumpah yang saya harus penuhi. Dan inilah waktu yang paling tepat bagi saya untuk memenuhi sumpah. Saya beli Mercy baru, New Ice. Ya, beli. Ya. Walaupun pakai juga takut-takut juga. Ya, kenapa pakai sana spion ditarik orang. Pernah spion ditarik orang di daerah Gajah Mada. Ya. Tapi artinya apa? Saya ingin katakan bahwa kita tidak boleh kekecewaan atau masalah yang kita hadapin itu menjadikan kita jadi kerdil. Justru itu harus memacu kita, awas ya, satu kali gua beli. Ya betul nggak? Jadi itu harus demikian. Nah itu saya pikir itu yang menjaga kita supaya semangatnya tetap menyala. Ya, saya kira itulah minyak yang menyalakan semangat kita. Ya, kalau nggak ada minyak begitu, lemas kita. Makanya saya katakan kalau orang yang hidupnya udah brojol langsung enak hidupnya, nggak pernah ngalami susah, nggak pernah ngalami. Karena dia lihat dunia ini sempit, ya kan? Dia lihat orang, wah,
kok gitu aja kok nggak bisa sih? Padahal dia kan, ya kan? Tapi kok saya kan dari bawah. Oleh sebab itulah yang memacu saya sering ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang. Karena saya juga pernah diberikan kesempatan pada yang lain-lain ya, yang maha kuasa khususnya. Sehingga artinya saya juga harus memberikan kesempatan. Jadi kalau ada orang mau maju, silakan. Ya, maju. Ya, kita pengen apa, dia lebih maju. Apalagi itu anak-anak buah kami di perusahaan. Apalagi itu anak saya sendiri kan. Ya. Dari Bapak sebagai seorang profesional sekaligus sebagai anggota dari beberapa asosiasi ternama di Indonesia. Seperti contohnya ada Apindo, Kadin, dan tentu saja AEI, Pak. Nah, bagaimana sih Bapak bisa mengatur semua kegiatan-kegiatan ini, Pak? Termasuk kegiatan Bapak sebagai profesional, pengusaha, dan juga sebagai seorang, katakanlah, pembesar. Dia harus tambah dulu. Saya ini juga oleh Pak Erlangga Hartarto kan tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Ketua Bendahara Umum WUSU. Ya, karena beliau ada ketua umumnya ya. Ya, kemudian ditambah lagi tahun lalu sebagai ketua umum WUSU DKI, ya. Jadi itulah apa namanya. Dan itu semua dari posisi di AII, di Apindo, belakangan di Kadin, kemudian di WUSU, teman-teman baru, betul nggak ya? Kita ngobrolnya bisa lebih luas, ya. Betul. Otak kita bisa lebih lebar, lebih dalam, gitu loh ya. Itu kan pelajaran-pelajaran yang mahal, Pak. Yang mahal, betul nggak? Betul nggak? Ya jadi itu kita senangin dan saya katakan tadi setiap saya komit aktif di join satu organisasi saya pasti aktif saya. Ya makanya kalau kita tanya di Apindo, ketua umumnya pasti kenal saya. Kalau misalkan contohnya ke AII, Pak Budiasa pasti juga kenal, ya teman-teman dikenal, ya. Kalau di Kadin mungkin belum semua karena baru saya. Kan ini kan baru berapa bulan ini. Jadi belum. Jadi di AICD saya juga aktif. You tanya dengan orang-orang di AICD pasti kenal. Ya karena saya aktif. Ya aktif. Dan saya enjoy karena you enjoy. Ya you nggak rasa semuanya beres gitu loh. Dinikmati ya. You ketemu begitu banyak teman masa you nggak nikmat. Ya kan? Kesini ketemu yang lain, ke sana ketemu yang lain. Waktu ketemu yang lain ngomongnya lain. Waduh. Ilmu kita kan jadi banyak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, hal yang paling menarik saat Bapak menjadi profesional maupun pengusaha itu apa aja sih Pak? Ya, mungkin saya ingin cerita yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang ya, khususnya anak-anak muda. Sebagai profesional, kalau perusahaan maju itu saya tidak bisa klaim ya, karena saya sebagai seorang profesional saya bekerja tanggal 1, tanggal 30 saya sudah dibayar. Jadi saya tidak bisa. Artinya kemajuan perusahaan itu adalah kemajuan dari tim lah. Atas kerja sama timnya. Tapi kalau hal yang sangat terkesan bagi salah satu yang terkesan bagi saya sebagai profesional, ketika tahun 95, ketika itu Peugeot Perancis bekerja sama dengan CSHS, bekerja sama dengan Prastia Mulia, bekerja sama dengan Peugeot Indonesia, menantang para eksekutif untuk semacam beradu atau mengajukan makalah yang bisa dipertandingkan. Beradu kompetisi makalah. Waktu itu diikuti oleh 500 eksekutif di Indonesia. Dan syaratnya ada 3. Pertama, umur harus di bawah 50 tahun. Kedua, selama keberadaan eksekutif itu di perusahaan-perusahaan yang dia pernah bekerja, itu perusahaannya harus maju. Ya, nggak boleh bangkrut perusahaannya. Ya. Ketiga, dia bukan pemilik. Ya, waktu itu saya ikut. Ya, dan setelah melalui proses yang cukup panjang, hampir 3-4 bulan prosesnya cukup panjang, waktu itu saya mendapatkan juara umum. Ya, juara umum pertama. Itu peresmiannya di Shangri-La Hotel yang dihadiri oleh banyak orang, ya, ballroomnya itu penuh, ya, pada undangan dan juga eksekutif dari Perancis datang, ya, saya mendapatkan hadiah mobil Peugeot Executive Edition yang bagus, yang kayak mobil balap itu, setengah mobil balap itu bagus. Kedua mendapat semacam beasiswa untuk memperdalam ilmu manajemen di Perancis. Kemudian ketiga mendapat uang yang lumayan besar. Nah itulah salah satu yang saya ingat. Karena waktu itu apa? Peristiwa itu waktu itu walaupun medsos nggak ada, ya,
waktu itu hanya media mainstream, yaitu TV, TVRI, RCTI, SCTV yang TV-TV yang lama, tambah dengan koran-koran itu mengcover itu peristiwa kan lumayan fenomenal ya. Betul. Dianggapnya satu hal yang itu. Dan itu bagi saya itu juga mengangkat Dana Plus. Waktu itu saya sebagai CFO di Dana Plus. Ya, jadi itu mengangkat Dana Plus sebagai perusahaan TBK. Ya, Branding lah ya. iya Pak. itu penting juga. Bahkan waktu itu bos saya begitu baik sampai dia mengatakan, jadi total hadiah yang lu terima berapa Gun? Ada duitnya, ada mobilnya. Udah gua mesti kasih yang sama deh. Masa orang lain kasih gua nggak kasih. Jadi saya dapat double gaji. Iya. Ya, dapat bonusnya double. Dan sejak kapan Bapak bergabung di AEI? Ya. Kan Dana Plus itu kan go public tahun 91. Iya. Ya 92, 93, saya pikir saya ingatnya 95. Ya, mungkin bisa plus minus lah 95. Waktu itu ada seseorang teman di Unilever yang juga aktif di AEI, waktu itu mengajak saya untuk aktif. Kemudian saya aktif, ya mulai datang-datang di rapat-rapat, kemudian di pertemuan-pertemuan. Kemudian akhirnya saya ditawarin jabatan ketua bidang GCG. GCG. Kemudian ketua bidang GCG aktif di situ. Kemudian waktu World Bank dan IFC mengundang 20 orang yang akan di training menjadi trainers. Iya. Dan itu bukan Indonesia aja, dari Thailand, dari Singapura, dari Malaysia, dari Filipina. Ada 20-22 orang di training oleh profesor dari New Zealand dan 2 dari Amerika di Bali, ingat saya, 2 minggu waktu itu. Itu namanya TOT, ya, Training for Trainers untuk GCG tahap awal, ya, tahap awal. Itu kemudian saya lulus selesai, ya. Kemudian kalau saya setahun 2 tahun kemudian itu advance-nya oleh yang sama, oleh IFC, dan itu kalau salah di Jakarta, di Shangri-La Hotel, ya. Itu sudah selesai. Jadi saya sebenarnya salah satu orang yang punya sertifikat TOT itu. Itu waktu saya menjabat di ketua bidang GCG di AEI, ya. Kemudian seingat saya waktu itu Pak Erlangga sebagai ketua umum waktu itu, kita ada kunjungan ke Malaysia dan Singapura, ya. Iya Pak. Saat itu saya ditugasi untuk yang ikut ngatur-ngatur lah perjalanan ini, gitu ya. Kemudian kita lakukan itu sampai di Malaysia, semua sudah sukses semua, udah mau pulang. Saya masih ingat tuh, sore-sore hari saya lihat di coffee shop Pak Erlangga dengan beberapa petinggi-petinggi asosiasi emiten ini lagi ngobrol-ngobrol, gitu. Saya lewat, panggil saya, Pak Gunawan sini, Pak Gunawan. Pak, kita ini udah sepakat ini, Pak Gunawan sekjen aja, gitu. Jadi naik pangkat. Di waktu itu dari GCG naik sekjen. Waktu Pak Erlangga sebagai ketua umum. Iya. Itu sudah mulai aktif itu udah. Terus tidak bisa lepas, ya. Nah, waktu kita di listing, saya kan bilang kan, perusahaan saya udah di listing, saya nggak pantas lagi jadi aktif di AEI ini. Tetapi karena teman-teman juga masih menginginkan tetap aktif, waktu itu Pak Erlangga sebagai ketua umum juga mengusulkan apa yang tidak harus, kalau sekjen kan nggak bisa, ya kalau itu kan nggak bisa. Oh, namanya tim pengkajian itu tidak harus anggota, itu orang yang dipandang mempunyai keahlian tertentu, maka bisa masuk tim pengkajian. Maka timbullah ketua tim pengkajian. Itu saya masuk di situ, ya. Terus sampai kapan tuh, ya? Sampai periode terakhir ini ya, pada waktu Pak Iwan Lukmanto menjadi ketua umum, maka saya sudah menjadi sampai saat ini penasehat. Ya. Jadi tim pengkajian itu 2 periodenya Pak Franky Wadillang. Nah, saya 2 ketua tim pengkajian. Ya, begitu ganti Pak Iwan Lukmanto, kemudian diganti Pak Budi Harsa ini, saya sudah dituakan menjadi dewan penasehat. Kalau orang-orang yang aktif di asosiasi itu kan orang-orang berbobot semua. Betul. Ya, sehingga ngobrol sama mereka kan kita langsung dapat inti-intinya yang berharga, yang juga dapatkan di sekolah. Ya.